Sini tak masukin kasur lipatnya, tak masukin sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kecil Jingga lagi ngabisin dulu. Sintinya kelewatan. oh wis. Go salat tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita mau bikin video perjalanan karena besok rencana kami akan melakukan road trip perjalanan ke kota Malang. Jadi kalau ke kota Malang kita udah berapa kali, tapi kalau untuk road trip ini yang kedua. Yang pertama tahun 2024 kayaknya. Saat itu berkunjungnya ke Taman Safari Prigen. Kalau waktu itu naik Avanza yang hitam, terus nginep di Mojokerto dulu, semalam turun dari tol Mojokerto, terus lewat pinggir ke Ponorogo, baru sorenya kita ke kota Malang, ke Batu, pulangnya lewat Batu ke sanalah, lupa saya namanya. Terus besok rencana juga mau road trip, ada acara di Malang hari Sabtunya, tapi kita mau perjalanan kali ini pingin banget, dari dulu pingin banget bener-bener nontol karena belum pernah pasti masuk tol, apalagi kalau naik bus itu lewat tol. Jadi besok mau nyoba non-tol. Kita perjalanan kalau dari Google Maps itu sekitar 10 sampai 11 jam perjalanan non-tol. Kita bagi jadi dua, jadi rencana mau mampir ke Karanganyar dulu, ke tempat adik, nginep dulu di sini ke Karanganyar sekitar 5 jam. Jadi besoknya tinggal lanjut perjalanan sekitaran jam. Seperti apa perjalanannya? Kita besok coba estimasi waktu. Selain estimasi waktu, lihat jalur dan juga kira-kira bahan bakarnya nanti habis berapa. Pada sore ini persiapan dulu, kemarin baru tak bersih-bersihin, tak keluarin semua. Sekarang kita mau pasang satu per satu apa saja yang ada di mobil. Yang biasanya di bawah itu, ini ada tempat tidur. Ini portable. Kalau yang di Avanza kan kemarin dulu bikin semi camper van. Wah, itu sampai Bali, udah sampai perjalanan Bali. Tapi kita pakai ini mobil Toyota Limo. Jadi semi camper vannya dibeliin alas itu beli di toko oren. Terus pasti kita selalu bawa ini kasur lipat. Terus ada karpet, bantal-bantal. Untuk barang-barang lain mungkin nanti menyusul. Sementara kita tata dulu. Nanti kalau barang-barang lain ganti dan lain udah siap, kita akan pasang. Ini alasnya yang saya beli di toko oren. Jadi ini bisa di mobil apa aja ya. Pasang di belakang pintu, di belakang sopir, baris kedua, baris ketiga pun kalau cukup juga bisa dipasang. Jadi ini bisa buat kalau tidur di kursi kan agak bergenjol. Jadi ini kita mau pasang ini di sini. Jadi ini bisa untuk kanan kiri, tapi karena ini yang penting kan buat si Jingga kalau tidur, jadi kita pasang separuh dulu, yang separuh misal kalau butuh, karena formasi di mobil ini saya ini biasanya kalau nggak ibunya anak-anak banyu, terus ini itu antara banyu ya, ini Jingga yang paling kecil, dia hobinya kalau di jalan tidur. Jadi kalau nggak dipasang ini biasanya ribut. Ini buat tempat tidur Jingga. Oke, kita pasang di sini. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Ntar kurang panjang, ini bisa di-adjust tinggi rendahnya. Ini mobil lagi tak hidupin karena kemarin bersih-bersih, terus sempat ada perbaikan, agak bau-bau. Jadi ini lagi nyedot angin luar dulu, dimasukin ke sini. Jadi tak hidupin biar udaranya fresh. Nah, ini kalau buat separuh. Jadi kalau yang separuh lagi tinggal ini ditarik, nanti bisa ditarik ke sini. Nah, bisa buat tidur di sini, sama ini tinggal dicantolin. Jadi bisa jadi camper, semi camper van. Ini jadi pingin tak bikin semi camper van, ini joknya hilangin buat tempat tidur, tapi entah kapan terrealisasinya. Yang penting kayak gini aja dulu, karena si kecil ini hobinya tidur. Udah seperti ini, tapi atasnya tinggal dikasih karpet. Kita ambil karpet, ini karpetnya buat apa? Biar lebih empuk aja. Ini juga karpet separuh, karena ini kan materialnya agak keras, biar lebih empuk kayak gini.
Nah, ini biasanya buat tidur jingga, kepala di sini atau di sini, tinggal badannya ke sana, tinggal kakinya dipangku. Buat tidur anak wajib pakai bawa bantal juga. Ini terus bawahnya biasanya buat masuk saya tas dan barang-barang yang perintilan bisa masuk sana, jadi juga bisa buat space barang-barang. Tinggal ke area bagasi belakang, isinya apa aja, agak berantakan, agak nggak proper. Jadi isinya itu yang sebelah sana ini biasanya tak isi ya, ada radiator coolant, terus bawahnya itu spare part, ada beberapa spare part terutama di kaki-kaki, stabilizer atau apa, terus alat-alat, kunci-kunci, ada yang buat apa, pelumas, ini oli juga masih tetap tak masukin sini. Kemudian jelas dongkrak. Terus ini adalah kursi lipat ada 4, ini wadahnya hilang pas konser. Kursi lipat 4 dan mejanya, jadi proper buat traveling. Kemudian ini, nah biasanya kayak gini, senggol sini, tak masukin kasur lipatnya, tak masukin sini. Terus sini biasanya nanti ada tikar mat, terus ini tinggal dikasih barang-barang yang lain, jadi masih lumayan longgar. Mungkin saya lebih suka ke MPV, bisa bikin buat tidur juga, bisa sampai baris ke belakang. Tapi ya punyanya yang punya saya adalah sedan ini, jadi tetap lumayan, alhamdulillah bisa buat kemana-mana. Dan juga ini hitungannya bisa lebih hemat. Kita lanjut ke nunggu persiapan selanjutnya. Sementara seperti ini, playmatnya masih dipakai jingga, belum tak masukin sini. Jadi kalau traveling ya seperti ini, bawaan orang traveling, orang biasanya piknik outdoor juga, jadi udah nggak kaget. Kadang juga kalau ke Jogja seringnya kalau udah malam banget malah tidurnya itu di parkiran gedung parkir, masuk ini tinggal dikeluarin, tinggal buat tidur. Kalaupun tidak, kalau misal di penginapan misal bisa pesan cuma 1 kamar, atau biasanya di apartemen coba dapat 1 kasur, ini tinggal dibawa masuk buat tidur. Saya, anak-anak semuanya itu tidur di kasur, saya di sini. Seperti itu gambarnya. Oke, bagaimana perjalanan ke Malang? Nanti tak spill perjalanan, jalanan lewatnya mana, terus konsumsi BBM nanti metodenya seperti biasa, full to full, misi full di Banjarnegara. Kemudian nanti di akhir perjalanan tinggal dihitung pengisiannya ada berapa. Oke, malam ini siap-siap kita melakukan perjalanan. Untuk etapa pertama kita ke Karanganyar. Ini udah persiapan, barang-barang udah masuk. Selain kasurnya dia pindah ke sana sama tikernya. Ini koper ganti buat anak-anak. Tas perlengkapan, alat mandi, termos dan segala bahan makanan. Ada sepatu juga di sana. Jadi penuh akhirnya. Dan di sini, nah ini ada tas duffel ganti yang gede-gede buat tidur jingga. Ini kita kunci saja pintu sebelah sini. Oke, penampakan nih, minum nanti jajan-jajan masuk sini, jajan masuk situ. Ini kursi penumpang. Jadi sebentar lagi kita mau berangkat, insya Allah. Seperti biasa kita trip coba yang paling hemat menurut kami. Semoga bisa buat jalan non tol Karanganyar dulu sekitar 5-6 jam kalau lancar. Kita nanti mungkin lewat Grebek, Telomoyo. Bismillah. Nunggu persiapan akhir. Tuh si Jingga udah gak sabar, pingin cepet segera jalan. Sebentar lagi. Assalamualaikum Muti. Bye. Saya pasar Kelocan, Pak. Melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jam 7.43 berangkat.
perjalanan. Bismillah, semoga lancar. Nanti kita ngisi full dulu di sekitaran Wangon, baru kita metode full to full. Oke, semoga lancar. Oke, ngepom dulu di SPB Wangon Banjarnegara. Kita isi full. Emang di sini Pak? Iya. Kalau bangun motor? Oke, kita udah isi full. Kita reset dulu odonya. Oke, kita mulai dari sini. Perhitungan konsumsi BBM-nya nanti kita lihat seperti apa sampai di titik terakhir. Oke, lanjut. Bismillah. Delapan 37 melewati batas Banjarnegara Wonosobo. Jam 9 kita di jam 9 kita sampai di Wonosobo kota. Jadi kalau perjalanan malam itu saya lebih suka lewat jalur kota. Pokoknya kalau udah lepas dari Isya itu selalu lewat sini walaupun ada terobosan. Malas aja kalau lewat terobosan malam-malam. Terobos itu kalau siang-siang, baru kita via terobos. Ada beberapa jalan terobos sampai Kertek. Ada yang tembusnya di Taman Makan Pahlawan sebelum Mendolo, sama yang pasar Kertek. Ini kita lewat kota. 2124 perbatasan Wonosobo dan Temanggung alias Kledung Pas. Lancar, banyak truk. Jadi harus agak slow ya, masuk Temanggung setengah 10 malam. Oke, sementara istirahat ini di selepas tadi Kledung mana namanya ya, ini sebelum Paraan ada Alfamart minimarket, jadi berhenti bentar karena ada yang butuh makan. Ini tidur jadinya bangun. Kita baru jalan sekitar 1,5 jam perjalanan. Ngasuh bentar buat seduh. Ini perbekalan tadi buka, bawa termos, jadi ada stok. Oke, istirahat sebentar. Rame, lancar, alhamdulillah. Ya. Oke, sip. Belum capek banget tapi ada yang pusing karena tadi belum makan dan saya nggak pingin makan, jadinya ada bekal mie instan, jadi tadi seduh-seduh sebentar. Lanjut setelah ini, bentar aja ini habisin mie-nya, langsung kita jalan lagi. Lumayan buat lemesin kaki. Oke, hampir setengah jam istirahat. Ini juga kalau perjalanan sengaja tak on terus biar bisa lihat ini estimasi waktunya walaupun udah hafal jalan. Selain kalau memang ke tempat-tempat baru tetap ya on lah buat bantu navigasi. Tapi kalau ke tempat udah biasa, saya nyari ininya estimasi. Ini estimasi sampai Karanganyar 136. Tadi harusnya 1 jam 1 lebih 10-an. Jadi ini kita nyaris stop istirahat itu nyaris setengah jam. Bentar lagi ini yang kecil Jingga lagi ngabisin dulu. Saya siap-siap lagi nata-nata tempat. Oke,
Habis ini lanjut bismillah, kayaknya lanjut kita via Telomoyo Dalangan. 22.32 setengah 11 malam sampai di alun-alun kota Tembakau, kota Temanggung. Tadi lewat daerah Bulu, lanjut Grebek. Wah, ramai banget truknya. Ya, kalau di jalur ini memang truknya ini jalur truk, apalagi kalau malam itu padat banget dan rawan juga karena banyak yang nyelip-nyelip. Jadi agak berhati-hati. Setelah ini kita ambil kanan di pertigaan depan ke arah Grebek. Belok kanan pertigaan di sini. Oh iki. Sintinya Kelewatan. oh wis. Jadi kita tadi kebablas karena malam-malam udah gak ada yang jaga, gak kelihatan pertigaannya. sorry. Tadi habis pertigaan kan tikungan, jadi gak kelihatan. Ini. Itu kita kelewatan tadi karena fokus berkendara nyelip-nyelip truk udah pelan, padahal ya ini arah Grebek kita kelewatan. Lanjut di depan itu nanti kita belok kiri arah Dalangan Telomoyo. Ini bahkan saya pernah sekali kebablas jadi ke arah pasar Grebek. Ini agak pelan-pelan biar gak nyasar. Nah, kalau saya dulu ikut itu sadar-sadar loh kok malah ke pasar, harusnya kan ini belok kiri. Kalau sana lurus itu ke pasar Grebek dan bisa ke Secang, ke arah Secang. Oke, lanjut lurus, tinggal naik ke arah Dalangan Telomoyo. Nanti tembusnya itu di bisa lingkar luar Salatiga atau langsung ke arah yang Boyolali, hampir perbatasan Boyolali. Oke. Oh ya, sedikit saran, kalau misal ini jalan jalur sini kan lumayan kecil dan nanti naiknya lumayan nanjak, walaupun nggak terlalu panjang, tapi ya nanjak terus nikung agak lumayan sempit, jadi agak berhati-hati. Terus pastikan mobil juga kondisi aman kalau lewat sini karena jalannya sempit. Kalau malam lumayan kurang penerangan. Kalau siang sih bagus, ini lumayan pemandangan terus adem. Tapi kalau malam ya tinggal dipertimbangkan tuh. Di atas lagi ada tikungan tajam, naiknya lumayan tajam dan ngageti. Belum kalau papasan. Kondisi jalan saat ini sudah lumayan enak. Nggak tahu sih depan. Kalau tadi masuk dari pertigaan itu yang Pring Surat lumayan kurang jos, cuma dari pas pertigaan Grebek ke sini udah lumayan enak. Tapi tetap saran agak waspada dan hati-hati lewat jalan sini karena agak sempit, gelap, naik turunnya juga kadang ngageti dan juga tikungannya lumayan tajam. Itu tips ini bentar lagi masuk ke area yang bambu-bambuan. Oke, lanjut sambil pelan-pelan kita jalan, cuma rata-rata di angka 50, 60, 40 sampai 60, jadi nggak lebih. Kosong pun tadi kita paling 60 lah. Jalan santai biar sambil kesadaran dijaga, apalagi jalan malam seperti ini sudah jam 11 lebih, 11:04. Lumayan ramai sih, buat banyak orang-orang itu nembusnya lewat sini kalau nggak mau lewat tol Bawen, karena ini jalan motong nggak lewat Bawen, langsung ke arah perbatasan Boyolali.
Saran buat yang mau lewat jalan ini lumayan nanjak, lagi kita sedang nanjak. Terus ini bambu-bambu, di bawah bambu-bambu. Ini nikung juga lumayan tajam-tajam naik. Jadi pastikan kendaraan dan badan juga fit. Nah ini kan tikungan tajam ini. Nah langsung tajam, nggak kelihatan. Nah kalau malam penerangannya agak kurang karena kita di kebun-kebun bambu. Nah ini tikungannya. Jadi recommended jalurnya, motong lumayan, nggak lewat Bawen, langsung ke tembusnya bisa ke lingkar luar Salatiga ataupun Boyo Pedukan di simpang langsung perbatasan Boyo. Nah ini yang paling tajam. Untungnya ada lampu ya, jadi bisa kelihatan lawannya. Ini sempit dan langsung nikungnya benar-benar hampir 180 derajat. Ini gambaran kalau lewat jalur sini Dalangan Grebek naik ke Dalangan Telomoyo. Ya tuh langsung nikung tajam juga. Balik lagi. Ini juga kita udah jam 11 lebih, hampir setengah 12 malam. Kita jalan pelan aja, rata-rata nggak angka 40-60 km aja, nggak terlalu ngoyo. Terus kalau di sini pakai gigi rendah terus aja sampai nanti habisnya ini ya 1212, karena lumayan, ini yang lumayan panjang dan nanti nikung. Tadi ngedim jadi refleks ngedim, malah truknya ngedim. Nah, ini kan panjang. Oke lanjut, ini lumayan gelap, hampir jam 12. Masih lumayan panjang, kita sekitar 2,5 jam sampai ke Kabupaten Karanganyar. Ini kita sudah tembus dari jalan tadi Grebek Telomoyo Dalangan. Ini udah di jalan Kopeng Salatiga. Jadi kalau yang belok kanan tadi di pertigaan ini bisa ke arah Kopeng Magelang. Kita ke ambil kiri. Kalau ngikut jalan besar ini terus nanti tembusnya lingkar luar Salatiga. Nanti di depan kita ambil yang kanan, terobos lagi yang langsung udah ketemu jalan ke arah yang Boyolali. Jadi nggak lewat lingkar luar. Bentar lagi. Ini bentar lagi pasar. Nah setelah pasar maju lagi di Polsek apa ya, kita ambil yang bundaran. Kalau ke kiri yang arah lingkar luar Salatiga yang lurus itu yang terobos lagi, jalan kecil lagi. Tapi ya lumayan motong. Bongkaran pasar ini lumayan. Pasar ini kalau siang kadang macet di sini. Nah ini bundarannya lurus tapi muter dulu. Nah kalau ke kiri itu ke Salatiga. Salatiga. Bisa nih. On itu sepeda motornya bundaran malah ngambilnya yang ke arah kanan kan. Pembodohan publik itu. Kita ambil langsung kanan, tapi tadi ada motor nyelonong. Harusnya dia itu muter, kenapa malah ngambil jalur saya, jalur puteran satu arah. Nah, itu pengendara seperti itu yang bikin stres. Ngawur, touring. Kelihatannya kayak mahasiswa lagi pengen mungkin ke Kopeng apa mau kemana, tapi ngawur hampir saja tadi. Untung waspada. Mau cerita langsung kita ambil kanan ya, putaran kanan. Nah, kalau dari tadi arah lurus, putaran kanan, kiri ala Salatiga malah dadak motor. Untung lihat dari sana itu di arah
jalan pembatas jalan dia malah ambil ke kanan kan. Teman-temannya itu muter, itu satu tadi ngawur, hampir kemakan. Masih shock ini, masih shock. Ya namanya di jalan harus waspada. Kita sudah berusaha waspada, berusaha hati-hati. Ya kadang orang lain ini truk lagi ngambil jalur. Astagfirullah. Ada aja udah malam. Truknya tadi langsung kanan, padahal dia harusnya markanya itu marka nggak putus, malah dia ngambil jalur saya lagi di jembatan tadi. 2 kali berturut-turut orang ngawur berkendara itu. Wah, sabar. Begitulah di jalan. Seperti tadi saya udah ngomong, kita udah waspada, orang lain nggak mesti. Yang penting kita berusaha bukan safety driving, tapi juga defensive driving. Ketika ada ancaman kita defend. Harus nomor 1 kita mengamankan diri kita sendiri. Oke? Shock kan? Tak menenangkan diri dulu sambil santai tetap jalan. Intinya jalan depan ini terobosan agak sempit, jadi waspada kayak tadi, ketemu motor kayak gitu, truk kayak gitu. Tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan selamat. Oke? Nah, kalau capek istirahat. Dah ke di depan persimpangan Doracendi. Nah, kita belok kanan, kalau kiri itu ke Salatiga. Ke kanan arah Puyo. Nah, ada motor. Kosong, kanan kosong, pastikan kosong pelan, ada motor. Oke, tinggal go arah Boyolali. Ini jalannya lebar, tapi biasanya truk padat. Ya iya padat truk. Oke, pelan-pelan aja, santai. Masih panjang sekitar 70-an kilometer lagi. 1,5 jam lah, insya Allah. Tanggerang, jadi Tanggerang. Ya, masuk perbatasan, masuk Boyolali. Perbatasan Salatiga, Boyolali, Tengaran tadi ke Tanggerang. Apalah, lupa namanya. Ini belum jam 12.23.56. Kita sudah di sini. Artinya hampir 4 jam perjalanan. Kepotong istirahat tadi setengah jam. Masih panjang 1,5 jam sampai Karanganyar. Slow aja, slow but sure. Wih, ternyata sudah lumayan berbeda ini. Simpang Siaga Boyolali. Wih, ternyata indah banget sekarang lampunya. Jam 00.09 kita sampai di Simpang Siaga Boyolali. Ternyata habis revitalisasi. Keren-keren. Itu depan Tugu Susu, karena Boyolali adalah kota susu sapi. Oke, berarti ya 1 jam lebih dikit sampai Karanganyar. Kalau Solo ya sejam. Ya, kenapa kita lewatnya luar seperti ini selain ngirit? Tadi pas mau berangkat saya nyoba nembak Google Maps. Itu kalau via tol naik di Bawen ke titik Karanganyar itu sekitar 5 jam 11 menitan. Terus non-tol via Dalangan tadi Telomoyo itu total waktunya 5 jam 36 apa 26. Jadi selisihnya itu nggak sampai 20 menit via tol maupun non-tol. Jadi lebih lama non-tol, tapi selisihnya cuma 15 sampai 30 menit. Ya menurut saya worth it lewat luar lah
dengan selisih cuma waktu segitu, karena kalau tol naik di Bawen turun di daerah Solo atau Karanganyar, bahkan Karanganyar itu 100 lebih, 130 apa 100 berapa. Nah coba, dan selisihnya lumayan bisa buat sarapan, nyari sarapan besok. Saya biasanya lewat luar, hampir selalu lewat luar, jarang. Awal-awal mungkin dulu lewat tol, tapi sekarang lebih senang lewat luar karena tahu selisih waktunya jarang. Mungkin lebih capek karena di jalan luar seperti, tapi saya biasa jalannya paling ya 60, nggak pernah lebih. Lampu merah, oh lurus, jalan terus, lanjut. Ini tinggal menurun. Sepoyolali, Kartasuro, Solo, Karanganyar. Tugu Kartosuro 0028, ada Rosalia Indah. SR3 belok kanan ke arah Jogja, Klaten. Kita lurus karena mau ke Karanganyar. Karanganyar sebelah sana, sini ada Karanganyar, Solo Madu. Lurus arah Solo. Biasanya kalau siang saya lebih suka arah terobos tadi, arah ke Solo Madu, arah bandara Solo Madu, bablas Manahan, baru ambil kiri arah Tirtonadi dan Solo Safari Palur. Ini malam nyantai, sepi, bisa lari lewat sini aja. Kartosuro lurus Solo Baru, Solo Kota, lurus Slamet Riyadi, tapi kita ambil yang arah sebelum Slamet Riyadi, belok kiri arah Manahan, Tirtonadi, Masjid Al Zayed, terus sampai Palur, lurus kota Karanganyarnya. Jalanan kota Solo, tapi ini kita mau belok kiri. Kalau lurus itu ke arah Jalan Slamet Riyadi. Aduh, harus ke kiri sini, malah lupa. Sini tutup nggak? Ini masuk sini aja dah. Kalau lurus itu flyover langsung dapat Jalan Slamet Riyadi pusat kota. Kita ke kiri arah Manahan, Tirtonadi. Tugu Manahan. Ini kalau di sini biasanya kita makan di yang sebelah kanan sana. Di sebelah kanan ada tempat makan favorit namanya Warung Sahabat. Tuh ya kelasnya kayak Lamongan lah. Menunya banyak pilihan, enak. Tapi nggak makan. Kita lanjut putaran lurus. Terowongan Gilingan Al Zayed, tapi petang gelap. 0045 Al-Zayed. Perbatasan ini kiri ke Solo Safari, yuk. Nah itu kiri Solo Safari. Lanjut, habis ini kita nyabrang Bengawan Solo. Habis nyabrang udah masuk ke Kabupaten Karanganyar, bukan di Surakarta lagi. Nah ini Bengawan Solo. Jembatan Bengawan Solo. Selamat datang Kabupaten Karanganyar. Tim dari Palul, bahasa Nekala Palul. Naik KRL di stasiun Palul. Flyover langsung naik, kalau belok kiri itu ke arah Sragen, Ngawi dan lain sebagainya. Hampir sampai di jam 00.54, jam 1 malam. Jadi kita sudah jalan 4 jam 40-an menit, belum sampai 5 jam. Lebih cepat dari estimasi Google Map, padahal
kita juga berhenti dulu tadi setengah jam, kalau enggak malah paling cuma 4 jaman, setengah jam sampai tujuan. Flyover Palur, naik stasiun Palur ada di bawah flyover. Biasanya naik KRL dari Jogja ke Palur, nanti kalau kita jemput. Oke, bentar lagi kita sampai, langsung kita lanjut perjalanan. Besok kita rest dulu di tempat adik, di dekat di kotanya, di tengah kota, ya tengah-tengah kota, di dekat kota, pusat kota Karanganyar, alun-alun. Oke, alhamdulillah sampai Karanganyar, 180-an kilometer, 5 jam kurang. Ini jam 1 lebih 5 menit finish. Kita istirahat dulu di sini, rehat sampai besok. Wah, melek kayak jebol nang jebel.